Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali sama-sama belajar bagaimana cara menggunakan salah satu aplikasi yang mempermudah kita untuk dalam penyusunan jadwal. Namun sebelumnya, saya akan kembali kepada saudara-saudara sekalian untuk jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung pengembangan dan pembuatan video selanjutnya. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk aplikasi dalam pembuatan jadwal ini biasanya dilakukan di kampus atau di sekolah. Salah satu aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi ASC Times Table. Kalau saudara-saudara nanti belum punya, silakan cari di shell Google, kemudian ngambil dengan menulis ASC Times Table. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi kita buka Firefox. Kemudian di sini kita tulis ASC Times Table. Kemudian di sini sudah ada tertulis ASC Times Table. Lalu kita buka salah satunya. Jadi di sini kita sudah masuk di website dari ASC Times Table ini. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Ini penjelasan semuanya. Nah, di sini tertulis download. Lalu nanti tinggal kita download untuk Windows. Dan saya ingatkan kepada saudara sekalian bahwa ini masih dalam versi trial ya. Kita download. Di sini kita simpan. Oke. Nah, kalau sudah di download, tinggal kita install saja teman-teman sekalian, kemudian siap untuk digunakan. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa yang kita ambil ini merupakan versi trial atau versi uji coba, yang tentunya ada keterbatasan-keterbatasan yang sudah diberikan, tidak sebagus dengan versi yang tidak trial lagi. Nah, kalau misalkan sudah diinstal, nanti akan muncul di tampilan desktop seperti ini, tertulis ASC Times Table. Nah, tinggal kita buka. Nah, di sini kita akan dihadapkan pada menu-menu pilihan yang tentunya kita akan bekerja dalam menyusun jadwal yang sudah kita Nah, terus bagaimana sistem penyusunannya? Di sini tertulis menu-menu pilihan. Di sini saya gunakan bahasa Indonesia ya. Untuk pada saat penginstalan tadi, pada saat kita install Times Table pertama kali kita menggunakan bahasa Indonesia supaya mendukung kegiatan-kegiatan kita yang terutama yang kurang paham terhadap penggunaan bahasa. Nah, baik teman-teman sekalian, bagaimana kita langsung action saja menyusun. Ini ada, tinggal kita pilih main, sini main, kemudian new. Nah, selanjutnya di sini terbuka nama sekolah, tinggal kita masukkan nama sekolah atau lembaga pendidikan yang akan kita buat jadwalnya. Ya, contoh misalkan saya buat SD pertama. Kemudian tahun pelajaran yang akan kita susun 2020 sampai 2021.
Oke, selanjutnya di sini ada jumlah JP itu maksudnya jam pelajaran untuk maksimal 1 hari. Nah, di sini bisa kita lihat untuk Senin, Selasa, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya adalah jumlah pembelajaran yang kita lakukan dalam 1 hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, untuk sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan yang melebihi dari jam 7 nih, itu bisa merubahnya. Jadi misalkan anggaplah sekolahnya menggunakan 8 jam. Di sini kita pilih 8. Kemudian muncul peringatan, tertulis apakah kamu ingin merubah hitungan pelajaran dari 7 menjadi 8. Ya, saya klik yes. Kemudian jumlah harinya, kalau misalkan kita masih menggunakan 6 hari kerja, tentunya kita masukkan di sini 6. Yes, sama ya. Kemudian di sini ada akhir pekan. Akhir pekan maksudnya itu liburnya. Di sini kita ganti saja Sabtu dan Minggu. Kemudian kita bikin selanjutnya. Ini kita abaikan saja, kita tutup. Nah, di sini di belakang sini sudah bisa kita lihat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di mana setiap hari itu memiliki 8 jam pelajaran. Kemudian bekerjanya sampai hari Sabtu. Gimana teman-teman sekalian bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya setelah kita menentukan hari dan jam pelajaran, kita simpan dulu, kita sipas. Ini kita simpan. Ya, saya harapnya nanti simpannya di ya, simpan, atau di sini kita bikin jadwal SD sama ya. Kita tekan save. Jadi saya simpan di data 2019. Oke. Nah, saya sudah punya data jadwal SD pertama. Oke, saudara-saudara sekalian, kita akan lanjut untuk penginputan mata pelajaran. Di sini sudah ada mata pelajaran, kemudian ada kelas, classroom, guru, kemudian student seminar, relasi, kemudian tesnya. Nah, kita akan mulai memasukkan mata pelajaran. Di sini saya pilih. Nah, di sini kembali sama, tinggal kita klik baru. Judul mata pelajaran yang ada di sekolah kita. Contohnya saya masukkan pendidikan agama Islam. Kemudian kodenya di sini otomatis PAI. Warnanya bisa diganti, bisa tidak. Kemudian di sini tertulis atur semua pelajaran, oke. Kemudian oke. Masukkan lagi mata pelajaran yang lain, namanya bahasa Indonesia. Sini tertulis BI. Kalau misalkan dengan bahasa Inggris nanti kita ganti B. Kemudian warnanya kita bisa ganti. Saya ganti misalkan warna agak biru. Nah, gunanya nanti warna ini pada saat kita mencetak hasil dari jadwal pelajaran ini. Kemudian kita tambah lagi. Sekarang saya ambil 3. Oke, saya kodenya mat. Kemudian, nah, untuk pelajaran ini semuanya kita tulis bidang studi atau pelajaran yang ada di sekolah. Selanjutnya saya ambil lagi di sini setelah pelajaran. Di sini ada kelas. Kelas di sini adalah maksudnya kita masukkan kelas-kelas yang ada di sekolah kita. Anggaplah saya gunakan kelas 1A ya. Kalau misalkan
Jadi kalau misalkan kelasnya terdiri dari beberapa kelas, anggaplah kelas satunya terdiri dari beberapa kelas, semuanya kita masukkan. Contohnya di sini saya tulis kelas 1A, kemudian kode 1A, kemudian di sini bisa kita masukkan kalau dia kelas SD ya, di sini nanti tertulis guru kelas, kita ganti. Cuman di sini belum ada karena kita belum masukkan untuk. Kemudian saya tambah lagi misalkan kelas 1B. Oke. Kemudian saya masukkan misalkan kelas 2A. Kemudian sini saya tulis 2B. Oke. Jadi ini kita bikin sampai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sampai semua kelas yang ada di tempat kita atau di sekolah kita bisa tercover. Terus untuk SD dan SMP itu SD, SMP dan SMA itu kurang lebih. Jadi kita masukkan sini, saya ganti lagi, saya tambah kelas 3. Kemudian saya masukkan lagi kelas 4 dan seterusnya. Jadi kita sudah punya kelas 1B, 1A, 1B dan seterusnya. Saya bikin lagi sampai dengan kelas 5. Kemudian kelas 6. Nah, selanjutnya setelah penginputan kelas ini kita akan masukkan ke ini enggak usah, saya rasa jadi kita langsung lompat ke guru ya. Nah, untuk guru ini kita masukkan nama gurunya sini. Jadi misalkan saya Adi Ahmad, namanya Ahmad Adi. Sini langsung kita, ini kalau misalkan untuk SD kita masukkan dia guru kelas untuk kelas berapa. Nggak pernah saya gunakan untuk kelas 10A, 1A ya SD. Tapi kalau untuk SMP dan SMA atau tingkat menengah pertama dan atas, kita tidak perlu masukkan guru kelas. Atau kalau mau nanti dijadikan sebagai wali kelas. Kemudian setelah itu kita simpan. Nah, tinggal kita input pelajaran-pelajaran yang dipegang oleh Pak Adi. Namanya Pak Adi ini megang bidang studi ya. Ini gimana kita sini muncul nama Pak Adi, kemudian mata pelajarannya atau dia matematika, kemudian dia ngajarnya di kelas 2A, kemudian yang pelajarannya dia mengajar berapa jam. Anggaplah dalam satu hari itu 1 jam, satu kali pertemuan dia mengajar 2 jam. Kemudian di sini ada single. Kalau misalkan dia cuma 2 jam, di sini kita pakai single. Tapi seandainya Pak Adi ini mengajar 4 jam, di sini kita akan memilih double. Nah, sehingga di sini nanti tertulis dia akan mengajar 4 jam per minggu. Kalau misalkan Pak Adi ini mengajar 6 jam per minggu, nanti di sini kita buat 2, kemudian kita buat triple. Atau boleh juga di sini kita pisah, di sini kita pakai 3 jam, kemudian di sini double. Itu teman-teman. 2 saja. Kemudian berarti Pak Adi ini mengajar 4 jam per minggu. Kemudian apakah Pak Adi masih mengajar yang lain? Kalau dia masih mengajar yang lain, nanti tinggal kita masukkan. Dan Pak Adi ternyata juga mengajar bidang studi bahasa Indonesia. Sini tinggal kita masukkan. Karena dia ngajarnya di kelas 4. Pelajarannya 2 jam, kan? Atau sama yang 4 jam juga. 4 jam per minggu. Oke. Selanjutnya tinggal kita tutup. Kemudian kita masukkan lagi pelajaran yang lain. Misalkan saya pakai guru kedua. Ini adalah wali kelas dari kelas 6.
Oke, selanjutnya kita akan masukkan pelajaran yang dipegang oleh Bu Cahaya nih. Ini pelajaran baru. Kemudian sama caranya tadi kita pilih misalkan pendidikan agama Islam. Ngajarnya misalkan di kelas 10A. Kalau misalkan dia masih ngajar di tempat lain, coba dulu. Kaplah dia ngajarnya 2 jam pelajaran. Nah, seandainya Bu Cahaya ini mengajar pendidikan agama Islam di semua kelas, tinggal kita pilih copy. Oke. Kemudian di sini ada pilihan another teacher, guru yang lain, another kelas atau kelas yang lain. Jadi Bu Cahaya ini mengajar di kelas lain. Saya pilih another kelas. Kemudian di sini saya pilih semua. Nah, selanjutnya saya keluarkan kelas 10A 1A-nya karena 1A sudah ada. Saya hilangkan centangnya. Nah, sudah. Jadi kelas 1A-nya sudah tidak ada karena sudah ada di sini. Jadi nanti dia tidak. Oke. Jadi di sini sudah tertulis Bu Cahaya 1A ngajarnya 1B, 2A, 2B dan seterusnya. Nah, secara otomatis kalau kita lihat jumlah jam mengajarnya, Bu Cahaya ini nanti akan mengajar sebanyak 16 jam per minggu. Ini ada tulis 16 jam per minggu. Nah, selanjutnya coba kita masukkan lagi guru baru. Kita masukkan lagi. Kodenya adalah kemudian dia ternyata bukan guru kelas, kita langsung pilih oke. Masukkan pelajaran Pak Ali. Ternyata Pak Ali juga di sini mengajar matematika ya. Pak Ali insya mengajar matematika. Kemudian kelasnya dia itu mengajarnya di kelas 3, 4, 5. Di kelas 3. Kemudian jumlah jam pelajaran 2. Kemudian waktunya double. Sehingga Pak Ali ini akan mengajar 4 jam per minggu tiap kelas. Sama caranya tadi, kalau misalkan Pak Ali mengajar di beberapa kelas lain, nanti tinggal kita copy. Kemudian tinggal kita centang kelas yang ajari selain daripada yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini tertulis setiap pertemuan Pak Ali itu mengajar 4 jam. Karena dia mengajar di 4 kelas, maka jumlah total per minggunya Pak Ali akan mengajar 16 jam. Tuh, di sini tertulis 16 jam. Nah, selanjutnya di sini di bawahnya ada tertulis bidang studi tadi yang kita masukkan. Kalau misalkan saudara sudah memasukkan semua bidang studi, di sini akan muncul banyak pelajaran-pelajaran nanti. Nah, untuk menguji coba dia bisa jalan atau tidak, tinggal kita tes. Ini udah tes. Ya, kata sukses. Oke. Kemudian di sini ada pilihan normal, besar atau sangat besar. Jadi normal ini langsung ditempatkan. Ini kalau kita mau lebih spesifik lagi, kemudian sangat besar. Jadi tinggal kita pilih normal saja. Kemudian saya mulai start mengeksekusi. Oke. Oke. Jadi ini sudah dicoba kita eksekusi ya. Kita coba lihat. Otomatis aplikasinya akan menempatkan sesuai dengan permintaan kita tanpa melihat batasan. Namun saudara-saudara sekalian, biasanya kan kalau jadwal itu untuk hari Jumat hanya belajar sampai dengan 5 jam. Artinya 6, 7, 8 itu terbatasi. Jadi, sekarang kita akan membatasi. Kita pilih kelas boleh. Kemudian kita klik satu di sini. Kemudian di sini ada waktu kosong. Tinggal kita batasi Jumat, kita tidak masukkan jam ke-6, jam ke-7, jam ke
Jadi jam ke 6, 7, 8 kita silang, artinya sistem tidak akan menempatkan bidang studi di sini. Kemudian untuk hari Senin juga kita batasi hari jam pertama karena upacara. Jadi tidak ada pelajaran yang akan masuk di hari Senin sama dengan hari Sabtu jam 6, 7, 8. Begitu juga dengan hari-hari lain kalau misalkan ya ada beberapa hari yang mungkin tidak sampai pada jam 8 tadi. Nah, selanjutnya kita klik set semua karena ini baru kita buat 1A supaya dia berlaku secara umum, kita bikin set semua. Set semua kita ambil di semua kelas yang ada. Oke, kemudian kita pilih oke. Selanjutnya oke. Nah, di sini kita lihat tertulis tergambar warna merah, artinya semua kelas ini tidak akan ada masuk pelajaran yang di dalam. Selanjutnya kita tutup. Kemudian kita tes jadwal baru, kita buat lagi. Nah, kalau kita perhatikan, saudara-saudara, di sini di jam pertama nih, hari Senin khususnya, itu sudah tersilang. Mulai dari kelas 10A kelas 1A sampai dengan kelas 6. Begitu juga dengan jam ke-6, 7, 8 di hari Jumat. Secara otomatis, ini akan tidak terisi oleh pelajaran apapun, karena kita sudah membatasi. Nah, kalau sudah, tinggal kita save. Untuk hasilnya nanti tinggal kita lihat di screen preview. Tapi karena ini masih versi trial, nanti ada beberapa yang terblokir. Oke, untuk sementara mungkin itu saja. Saudara-saudara sekalian, nanti kita akan lanjut lagi untuk pembuatan video kedua dalam membatasi keinginan teman-teman guru dalam menentukan hari apa dan di kelas mana dia mengajar. Terima kasih banyak, cukup saya rasa. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa berikan komentar dan like serta subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.